Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 101-105. Ye Junlin memandangi semua orang di keluarga Ye dan membaca, Ye Yilong, Wu Yali, Ye Yufei, Ye Qian, Dong Yulin, Ye Longsing, Guo Lingfei, Yi Pengfei, Zhang Lan, dan Ye Nanhui, untukku. Ayo, hati setiap orang yang namanya dibaca akan terbang keluar dari tenggorokan mereka. Mereka semua tahu apa artinya itu. Ini setara dengan Raja Neraka yang menuliskan nama mereka di buku kehidupan dan kematian. Tapi semua orang mengangkat kepala saat mendengar kata-kata Ye Junlin. Kamu membunuh Yunting, kan? Ye Junlin menatap mereka dan bertanya. Tidak, tepat ketika seseorang hendak menyangkalnya, mereka bertemu dengan tatapan tajam Ye Junlin. Semua orang mengangguk saat ini, tidak mengakuinya lebih buruk daripada mengakuinya. Semua orang berlutut di depan makam Yunting dan bertobat selama 3 hari 3 malam. Suara Ye Junlin sangat dingin. Begitu Wang Yuan melambaikan tangannya, seseorang segera membawa Ye Nanhui dan yang lainnya ke kuburan dan berlutut. Ye Junlin memandangi makam Lu Yunting, tersenyum dan berkata, Yunting, aku telah menangkap semua musuh yang membunuhmu, dan aku akan membuat mereka bertobat di depanmu. Aku akan membiarkan orang-orang yang mengkhianatimu ini menemanimu satu persatu. Lu Suewen dan istrinya terus menangis. Ye Junlin telah melakukan terlalu banyak untuk keluarga mereka. Ye Junlin melihat anggota keluarga Ye lainnya lagi. Kamu Yilong? Wu Yali? Apakah kamu masih ingat bagaimana kamu mematahkan kakiku malam itu? Ye Junlin menunjukkan senyum ganas, hampir membuat mereka berdua menangis. Dada, yang lebih menakutkan lagi adalah Ye Junlin berjalan mendekat. Ye Yilong dan Wu Yali ingin mundur, tetapi ada moncong dingin di belakang mereka, dan mereka tidak punya tempat untuk bersembunyi. Sampai Ye Junlin berdiri di depan mereka, Ye Junlin mengambil tongkat bisbol dari tangan Ye Yilong, dan dia melihatnya setelah beberapa saat. Dia berkata, ini adalah tongkat baseball yang kamu gunakan untuk mematahkan kakiku 6 tahun yang lalu, kan? Aku tidak menyangka kamu masih menyimpannya. Apakah kamu ingin menggunakannya untuk menghancurkanku hari ini? Bang bang. Menyadari apa? Keduanya bersujud dan berkata kepada Ye Junlin. Junlin, tolong selamatkan kami tidak akan pernah berani lagi. Anda memperlakukan kami seperti anjing. Ye Junlin menamparkan tongkat baseball di tangannya dan berkata sambil mencibir, kenapa kamu tidak berpikir untuk membiarkanku pergi 6 tahun yang lalu? Kenapa kamu tidak menunjukkan belas kasihan? Itu karena kami terobsesi dengan hantu, Bang. Lututnya dan langsung hancur, dan dia menjerit seperti babi. Itu yang kamu lakukan padaku saat itu, Bang. Ye Junlin memukul anggota tubuh Ye Yilong dengan 4 tongkat, dan dia berguling dan berbalik ke tanah kesakitan. Suaranya histeris bergema sepanjang waktu. Ye Junlin menatap Wu Yali lagi. Jangan sentuh aku hanya seorang wanita. Wu Yali memblokir dirinya sendiri. Kalau begitu kamu juga seorang femme fatale. Bang, Ye Junlin tanpa ampun mematahkan anggota tubuh Wu Yali. Lempar mereka berdua di samping kuburan dan akui Lu Yunting. Lagi pula, mereka juga terlibat dalam masalah itu. Ye Junlin memandang Ye Jiansen dan orang tua angkatnya lagi. Ye Jiansen dan yang lainnya menundukkan kepala, bahkan tidak berani menatap Ye Junlin. Aku benar-benar tidak menyangka akan mengalami hari seperti itu bersamamu. Ye Junlin menertawakan dirinya sendiri. Kurasa aku tidak salah, aku telah berjuang untuk keluarga ini sejak aku masih kecil. Dengan tujuan membayarmu, siapa yang mendorong keluarga Ye yang merosot ke garis depan? Apakah ini aku? Aku telah melakukan terbaik, kan? Tanya Ye King's Landing. Junlin, kamu tidak salah. Ye Jiansen dan yang lainnya berkata dengan tergesa-gesa. Tidak peduli apa yang Anda katakan. Anda adalah mantan kakek dan orang tua saya. Saya tidak akan melakukan apapun untuk Anda. Saya masih memiliki rasa proporsional dalam hal-hal ini. Tapi saya akan merampas segalanya dari keluarga Ye, terutama grup pendaratan raja saya. Saya ingin mendapatkannya kembali. Adapun
Apakah Anda hidup atau mati di masa depan tidak ada hubungannya dengan saya. Selain itu, Anda tidak ingin menggunakan nama saya untuk apapun di masa depan. Jika tidak, Anda akan dibunuh tanpa ampun, hidup dan mati. Ditentukan oleh satu kata, arti kata-kata Ye Junlin sangat sederhana. Keluarga Ye sudah berakhir, keluarga Ye tiba-tiba menjadi keluarga biasa dari keluarga kaya di Suzhou dan Hangzhou, dan semuanya telah dirampas. Setara dengan penghapusan keluarga Suhang Ye, bagi Ye Jiansen dan yang lainnya, ini lebih tidak nyaman daripada membunuh mereka. Hukuman ini terlalu keras, Ye Jiansen dan yang lainnya telah bekerja keras selama beberapa dekade, dan akhirnya mencapai posisi mereka saat ini, tetapi jatuh dalam sekejap. Dalam istilah awam, kekayaan keluarga Ye sekarang puluhan miliar, tetapi setelah kata-kata Ye Junlin, mereka bahkan mungkin tidak memiliki 10.000 yuan. Tidak ada yang bisa menerima celah sebesar itu, lebih baik mati. Keluarga Ye yang perkasa dihancurkan setelah Ye Junlin mengucapkan sepatah kata pun. Ye Junlin akhirnya memandang Du Yuseng dan yang lainnya. Dia mencibir dan berkata, kejahatan besar bisa dihindari, tetapi kejahatan hidup tidak. Bisa dihindari, kamu mengganggu saudaraku. Dan semua orang berlutut di depannya selama sehari semalam. Du Yuseng memberi perintah. Semua orang berlutut di depan kuburan. Du Yuseng menjawab, setelah itu, Jenderal, kami akan membangun pemakaman di sini, khusus untuk Tuan Lu Yunting. Ye Junlin tidak menolak. Akhirnya, Ye Junlin memandangi 100.000 tentara itu dan berkata, terima kasih atas kerja kerasmu, saudara. Kunlun, Kunlun, Kunlun. Pertempuran tanpa mesiu ini akhirnya berakhir dengan teriakan ratusan ribu tentara. Saya tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Ngomong-ngomong, Li Zi menangis dan menangis, dia sudah pingsan 3 kali. Li Wenyuan menelepon Li Tianhao untuk menanyakan apa yang terjadi di sana. Li Tianhao berkata, saya baru saja mendapat kabar bahwa sepertinya sudah berakhir, tapi saya belum melihat ada yang keluar. Apalagi Ye Junlin, agaknya, Ye Junlin sudah mati, karena Li Ziran memiliki proyek untuknya. Li Tianhao masih mengkhawatirkan keselamatannya. Bagaimana kabar Ziran? Hei, ayah, Ziran sudah pingsan 3 kali, Li Wenyuan berkata tanpa daya. Li Tianhao berkata dengan marah, bagaimana kamu menghiburku? Hibur Ziran? Akan sangat bagus jika Ye Junlin meninggal. Dengan cara ini Ziran dapat menikah lagi dengan lancar. Jika saudara Zhang Song tidak dapat melakukannya, aku akan memilih yang lain yang lebih baik untuknya. Ingat, Ye Junlin sudah mati, dan keluarga Li saya memiliki kesempatan untuk lepas landas. Li Tianhao di sana hampir tertawa terbahak-bahak. Begitu Ye Junlin meninggal, dia akan dapat memeras dan mengeksploitasi keluarga Li Ziran dengan penuh semangat. Setelah beberapa saat, Li Ziran perlahan membuka matanya. Dia memandang Li Wenyuan dan bertanya, bagaimana situasi di King's Landing? Li Wenyuan menghela nafas dan berkata, sejujurnya, aku tidak ingin memberitahumu beritanya. Ada apa dengan ayah? Katakan padaku dengan cepat. Li Ziran meraih Li Wenyuan dan bertanya, aku baru saja mendapat kabar dari kakekmu bahwa Ye Junlin sudah mati. Setelah Li Wenyuan menceritakan fakta ini, Li Ziran sama gilanya saat dia berlutut dan meraung dengan panik, King's Landing. Ye Nanhui sedang berlutut di hadapan Ye Junlin saat ini. Ketika dia akan pergi sekarang, Ye Nanhui mengatakan ada sesuatu yang harus dia lakukan. Katakan, ada apa? Tanya Ye Junlin. Kamu, tidak. Sudah waktunya dipanggil Jenderal Kunlun. Jenderal Kunlun benar-benar berpikir bahwa kita bisa melakukan semuanya saat itu. Tanya Ye Nanhui. Mendengar ini, ekspresi Ye Junlin berubah, menyadari masalahnya. Sekarang saya memikirkannya, ada banyak detail yang bisa diperdebatkan. Misalnya, sangat sulit bagi keluarga Ye untuk menelan King's Landing Group saat itu. Misalnya untuk serangkaian hal seperti kejahatan komersial dan pemerkosaan. Seseorang pasti telah memanipulasinya secara diam-diam, dan keluarga Ye tidak memilikinya kemampuan. Ada orang di belakang keluarga Ye. Ye Nanhui tersenyum. Sebenarnya, kami memiliki ide ini saat itu, tetapi kami tidak memiliki kekuatan. Jadi kami tidak berani bergerak.
tetapi seseorang tiba-tiba muncul dan membantu keluarga Ye. Orang, suara. Ye Junlin sedingin es ini teman sekelas Jenderal Kunlun dan Nona Li Ziran, Xiao Tianlong. Ye Nanhui berkata dengan lantang. Mendengar nama ini, Ye Junlin menarik napas. Xiao Tianlong adalah teman sekolah menengahnya, dan bahkan teman sekolah menengah Li Ziran. Ketika dia berkompetisi dengan Xiao Tianlong untuk Li Ziran, dia secara alami menang. Tapi setelah itu, Xiao Tianlong tidak pernah menyerah pada Li Ziran sampai mereka menikah. Tapi latar belakang Xiao Tianlong sangat besar. Jika kita mengatakan bahwa keluarga Ye saat ini baru saja melewati ambang keluarga kaya di Suzhou dan Hangzhou. Dan keluarga Xiao Tianlong, keluarga Xiao, adalah keluarga yang sangat kaya, belum lagi harta puluhan miliar, dengan industri di seluruh dunia. Itu lebih dari 10 kali lebih kuat dari keluarga Ye. Keluarga Xiao termasuk dalam puncak Suzhou dan Hangzhou. Setiap langkah keluarga Xiao dapat mempengaruhi perekonomian Suzhou dan Hangzhou. Untuk keluarga kaya seperti ini, Suzhou dan Hangzhou akan memberikan kebijakan yang sesuai. Pengaruh keluarga Xiao jelas tidak tercakup. Jika itu Xiao Tianlong, masukkan Ye Junlin ke penjara, tidak ada masalah sama sekali. Ye Nanhui berkata, karena kamu menikah dengan Nona Li Ziran? Xiao Tianlong sangat marah. Dia merencanakan segalanya, tujuannya sangat sederhana untuk menghancurkanmu. Ye Junlin akhirnya mengerti mengapa keluarga Ye memilih melakukannya pada malam pernikahannya. Ternyata itu adalah Xiao Tianlong. Pantas saja dia tidak marah saat melihat wanita yang dicintainya menikah. Ye Nanhui berkata dengan putus asa, jika keluarga Ye tidak memiliki niat jahat, dia tidak memiliki kesempatan. Lagi pula, itu adalah kesalahan keluarga Ye. Ye Junlin menatapnya dengan dingin. Senang mengetahuinya, sampai malam, Ye Junlin masih belum kembali. Li Ziran harus menerima kenyataan ini apapun yang terjadi. Li Tianhao juga secara khusus mengadakan pesta makan malam untuk merayakannya. Li Ziran dibawa ke pesta makan malam oleh Li Wenyuan dan Zhao Yalan dengan bingung. Tujuan makan malam hari ini sangat sederhana. Pertama, mengembalikan identitas Li Ziran sebagai keluarga Li. Kedua, merayakan pembebasan Ziran. Ketiga, pengembangan proyek di barat kota akan dilakukan oleh keluarga Li dan Ziran bersama. Ayo, mari kita lakukan bersama. Li Tianhao mengangkat gelas anggurnya dan berteriak. Anggota keluarga Ye lainnya juga mengangkat gelas mereka tinggi-tinggi, dengan senyuman di wajah mereka. Keluarga Li hari ini seperti tahun baru Imlek. Li Wenyuan dan istrinya dengan paksa tersenyum. Hanya Li Ziran yang kehilangan jiwanya. Mata Li Tianhao tertuju pada Li Ziran. Ziran, Ye Junlin sudah pergi. Kenapa kamu tidak menikah lagi? Ada begitu banyak bakat di Suzhou dan Hangzhou. Kamu pasti akan menemukan yang lebih baik. Pada saat ini, sebuah suara dingin datang. Semua orang melihat ke arah pintu, di mana Ye Junlin berdiri. Dia masih hidup. Kamu Junlin? Li Tianhao kehilangan pijakan dan hampir jatuh ke tanah. Apakah kamu manusia atau hantu? Zhang Song sangat ketakutan hingga dia hampir bersembunyi di bawah meja. Semua orang penuh dengan keraguan dan kengerian. Lagi pula, orang mati sudah kembali. Apakah kamu pikir aku terlihat seperti hantu? Ye Junlin masuk, dan dia datang ke Zhang Song di tengah kepanikan. Zhang Song dengan gemetar menyentuh tangan Ye Junlin. Dia berkata dengan heran, panas, tapi kamu masih hidup, tidak mungkin. Ye Junlin mencibir, apakah kamu ingin aku mati? Ah, tidak. Zhang Song terengah-engah, Junlin. Saat ini, Li Ziran bergegas mendekat dan memeluk Ye Junlin dengan erat. Ye Junlin juga memeluknya dengan erat. Ini salahku karena mengkhawatirkanmu. Li Tianhao tiba-tiba mengajukan pertanyaan, tidak mungkin, keluarga Ye dan Du Yuseng tidak bisa membiarkanmu hidup. Iya, keluarga Ye ingin kamu hidup berurusan denganmu, bagaimana kamu masih hidup, tidak mungkin. Yang lain juga berkata satu demi satu, bahkan Li Ziran dalam pelukan Ye Junlin mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan curiga, ya, Junlin, bagaimana kamu menyelesaikannya? Ye Junlin menyentuh kepalanya dan tersenyum, sudah kubilang sebelumnya,
Aku bisa menyelesaikannya, masalah ini. Li Ziran tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan mau tak mau berkata, pasukan yang kita temui di jalan pagi ini, tampaknya berada di tempat yang sama dengan makam Yunting. Mungkinkah mereka? Ya, benar. Daerah militer Suhang sedang melakukan latihan militer hari ini, yang kebetulan berada di lokasi makam Yunting. Alhasil, saat bertemu dengan keluarga Ye yang mengancam, mereka semua ditangani. Untungnya, Mayor Jenderal King Long tahu saya, dan setelah mengetahui sebab dan akibatnya, dia menghukum berat keluarga Ye, dan saya ingin mengembalikan grup Junlin kepada saya. Setelah mendengar penjelasan Ye Junlin, keluarga Li tercengang. Melihat Ye Junlin dengan tak percaya, grup pendaratan raja akan kembali ke tangannya. Bukankah dia bernilai miliaran, menjadi Ye Junlin yang dikagumi orang sebelumnya? Junlin, ketika Li Tianhao hendak menjilat Ye Junlin, dia pergi bersama Li Ziran. Semua orang di keluarga Li bergegas keluar. Li Tianhao berteriak, mulai sekarang, Ye Junlin adalah kebanggaan keluarga Li saya, cepat dan kejar. Tapi masih ada dua sosok Ye Junlin di sana. Di malam hari, Ye Junlin membawa Li Ziran ke restoran berputar di pusat Suzhou, Hangzhou untuk merayakannya. Malam itu, Li Tianhao melakukan lusinan panggilan telepon. Yang lainnya pergi ke rumah Li Wenyuan lagi dan lagi. Mereka ingin menjilat Ye Junlin. Pada akhirnya, Ye Junlin tidak sabar dan hanya bisa berkata, besok, Ziran dan saya akan mengambil alih grup Junlin. Jika Anda ingin ikut, ikutlah, semua orang di keluarga. Li menyerah, tetapi semua orang sangat bersemangat sehingga mereka tidak tertidur sepanjang malam. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, semua orang di keluarga Li mengikuti Ye Junlin dan Li Ziran ke grup Junlin. Bahkan Li Tianhao mengikuti. Betapa mulianya hal ini. Dia tidak bisa melewatkannya. Melihat puluhan lantai gedung perkantoran grup Junlin, semua orang di keluarga Li sangat bersemangat. Bahkan Li Ziran sangat bersemangat. Setelah menemukan resepsionis di lobi, Ye Junlin langsung menyatakan tujuannya, saya Ye Junlin, dan saya di sini untuk mengambil alih grup Junlin hari ini. Tetapi resepsionis memberinya pandangan kosong, apakah kamu sakit? Tidak pernah mendengar siapapun dia datang ke sini untuk mengambil alih perusahaan. Li Ziran segera berkata, tidak, bukankah keluarga Ye mundur dari grup pendaratan raja? Iya, keluarga Ye telah mundur, tetapi sebagian besar direktur masih di sana. Apalagi mereka mengambil kembali semua saham keluarga Ye. Kata meja depan dengan tatapan kosong. Kulit Li Ziran berubah. Apa maksudmu? Apakah kamu tidak tahu bahwa ada perusahaan di belakang grup Junlin yang memiliki kendali mutlak? Tanya meja depan. Ye Junlin segera mengerti. Keluarga Xiao memiliki saham pengendali di grup pendaratan raja. Jadi grup Junlin bukan milik keluarga Ye, tapi milik keluarga Xiao. Li Tianhao dan yang lainnya segera bertanya, apa yang terjadi? Li Mengyu baru saja memeriksanya dengan ponselnya, dan segera berkata, Tianqi Investment memiliki kendali mutlak atas grup Junlin. Setelah keluarga Ye menyerahkan ekuitas, grup Junlin sepenuhnya menjadi milik ke investasi Tianqi. Bukankah Apokalipse Investment adalah perusahaan yang dimiliki oleh keluarga kaya Xiao? Li Wenhai segera bertanya. Li Tianhao mengerutkan kening, dan bertanya ke meja depan dengan serius. Itu berarti grup Junlin selalu milik keluarga Xiao, tidak ada hubungan dengan Ye Junlin. Meja depan mengangguk. Itu benar, grup Junlin telah menjadi milik keluarga Xiao sejak 6 tahun lalu, dan tidak ada hubungannya dengan Ye Junlin. Saya tidak tahu dari mana Anda berani mengambil alih perusahaan. Pada saat ini, sekelompok orang mengepung grup Junlin. Hua Tianhai, presiden eksekutif perusahaan, datang ke perusahaan. Ketua grup Junlin adalah Xiao Tianlong, dan presiden eksekutifnya adalah orang kepercayaan Xiao Tianlong, Hua Tianhai. Hua Tianhai juga sibuk sepanjang malam. Tadi malam, saya menerima kabar bahwa ketika keluarga Ye dan Du Yuseng bersama-sama berurusan dengan Ye Junlin, mereka secara tidak sengaja bertemu dengan latihan militer di daerah militer Suhang, yang membuat Jenderal Kunlun semakin marah. Dengan marah, Jenderal Kunlun secara pribadi membuang keluarga Ye.
Minta keluarga Ye untuk menyerahkan semuanya. Dia bekerja sepanjang malam dan mengambil alih semua saham keluarga Ye. Xiao Tianlong juga menyesalinya. Keluarga Ye adalah sekelompok orang bodoh. Tidak baik mengacaukan siapapun, mereka harus mengacaukan Jenderal Kunlun. Xiao Tianlong juga mengatakan bahwa Ye Junlin sangat beruntung karena dia akan mati, tetapi dia bertemu dengan Jenderal Kunlun. Tapi bagaimana mereka tahu bahwa Ye Junlin adalah Jenderal Kunlun? Sekilas, Hua Tianhai melihat selusin orang dari Ye Junlin berkumpul bersama. Dia mengerutkan kening, berjalan mendekat dan bertanya, apa yang terjadi? Meja depan segera berkata, Tuan Hua, orang-orang ini datang untuk mengambil alih perusahaan tanpa pandang bulu, mereka mungkin di sini untuk membuat masalah. Mendengar ini, Hua Tianhai menatap Ye Junlin dan Li Ziran, dan dia mencibir, siapa aku? Aku, apa? Ternyata Ye Junlin. Dia terlibat dalam kejadian saat itu, jadi dia secara alami mengenali Ye Junlin. Orang-orang dari keluarga Xiao, Ye Junlin mencibir, ya, kudengar kamu datang untuk mengambil alih perusahaan. Kamu begitu cepat, kamu datang begitu keluarga Ye. Jatuh, Junlin, secara hukum itu sama, kami memiliki kendali mutlak atas grup Junlin. Hua Tianhai meraung, kamu Junlin, kamu benar-benar terlihat seperti sekelompok idiot, mengapa kamu masih ingin menggunakan grup Junlin untuk menjadi kaya, sekelompok idiot. Hahaha, orang-orang di sekitar tertawa terbahak-bahak hingga perut mereka terluka. Li Tianhao, Li Wenyuan dan yang lainnya merasakan ejekan orang-orang di sekitar mereka, dan menundukkan kepala satu persatu. Sayang sekali, ini seperti Udik memasuki kota untuk pertama kalinya. Kedepannya, keluarga Li tidak bisa lagi nongkrong di Suzhou dan Hangzhou, dan ini akan menjadi bahan tertawaan. Cepat dan keluar, grup Junlin tidak menyambutmu. Penjaga keamanan mengusir mereka, Hua Tianhai memberi perintah, dan penjaga keamanan yang tak terhitung jumlahnya bergegas mengelilinginya. Pada akhirnya, Ye Junlin dan semua orang di keluarga Li diusir oleh petugas keamanan. Sekelompok orang miskin, satpam tidak lupa mengumpat. Malu, ini adalah rasa malu terbesar dalam sejarah keluarga Li. Memalukan dan tersesat di rumah, ini akan menjadi lelucon terbesar di Suzhou dan Hangzhou di masa depan. Ye Junlin memiliki wajah muram dan tidak berbicara. Alasan mengapa dia tidak menyelesaikannya sekarang sangat sederhana. Dia ingin bermain perlahan dengan keluarga Xiao dan membiarkan keluarga Xiao hidup dalam keputusasaan. Xiao Tianlong, tunggu aku. Setelah diledakkan, semua orang merasa malu dan dilempar pulang. Semua orang memandang Ye Junlin satu demi satu, bersambung.